Pada suatu hari, seorang lansia 60 tahun mengalami keluhan nyeri serta kram pada tangan dan kakinya. Kemudian sang anak langsung membawa ibunya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Tangan ibu kenapa, Bu? Ini akhir-akhir ini tangan ibu sama kaki ibu kayak terasa nyeri gitu sama kram. Begitu ya, Bu. Kalau gitu ayo nanti ke rumah sakit kita cekkan ya dokter. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 10 WIB, sang anak dan ibunya tiba di rumah sakit dan langsung melakukan pendaftaran untuk dilakukan pemeriksaan. Permisi, Sus. Ini saya bawa ibu saya berobat. Saya datang dulu ya. Silakan. Ada dokumennya nih. Oh, ada sebentar ya, Sus. Ini, Sus. Ibu yang mau berobat ya? Iya, Sus. Oh, ibu kenapa? Untuk beberapa hari ini saya merasa tangan saya dan kaki saya itu terasa nyeri dan kurang sus. Oh, gitu ya. Bentar ya. Ini mau umum atau BPJS nih? Umum aja, Sus. Bentar ya. Baik, silakan tunggu untuk panggilannya ya. Baik, Sus. Setelah menunggu beberapa menit, pasien pun dipanggil ke ruangan untuk menemui dokter. Atas nama Ibu Pipin, silakan masuk Ibu. Iya, Sus. Nah, ini dok kita kedatangan pasien nih, obat. Oh, ada surat administrasinya ya? Oh, ada dok. Ini dok. Oh, baiklah Bu, kita lakukan pemeriksaan ya Bu. Silakan lihat ke ruangan sus. Mari Bu, silakan. Kemudian dokter melihat kondisi pasien dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pengkajian oleh perawat. Permisi Bu, permisi Dek. Iya, dok. Adik ini anak ibu ya? Iya, dok. Ibu apa keluhannya Bu? Beberapa hari tangan dan kaki saya terasa nyeri dan kram itu dok. Sudah berapa hari Bu? Sudah 3 hari dok. Oh, baiklah Bu, nanti akan ada perawat yang datang untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saya permisi ya Bu. Ya, permisi ya Dek. Permisi Bu. Kenalkan saya Rosanda beberapa hari ini. Dan ini tujuan saya ingin memeriksa Ibu sekaligus ingin mempelajari Ibu. Permisi ya Ibu. Dengan Ibu Pipin, Ibu itu kata dengan pengetahuan seksi kira-kira pada Ibu. Tinggi saya 115, terus berat badan saya 100. Ibu, keluhan saya sus beberapa hari ini tangan dan kaki saya terasa kurang nyeri. Oh gitu ya Bu ya. Nah, saya akan memeriksa tekanan darah dulu ya terlebih dahulu. Iya sus. Ini ya Ibu. Ya sus. Gimana Ibu, sakit enggak? Lumayan sakit sus.
Izin kakinya saya gerakan ya Ibu. Gimana sakit nggak Ibu? Lumayan sakit juga terus. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan swab tekanan darah Ibu 138/80 itu udah termasuk normal ya. Baik, pemeriksaan ini saya kasih ke dokter. Silakan Ibu dan Adik ikut saya ke ruangan dokter. Saya bantu Ibu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh perawat, kemudian dokter menentukan diagnosa penyakit pasien tersebut. Baik dok, ini hasil pemeriksaan dari Ibu Pipin. Ibu Pipin usia 10 tahun, keluhan nyeri kram pada tangan dan kaki, tekanan darah 130/80, dan dari hasil lab menunjukkan kadar kalsium rendah. Dari hasil pemeriksaan ini, Ibu diagnosa mengalami osteoporosis. Oh gitu ya dok. Apa itu osteoporosis dok? Soalnya belum saya dengar sama dokter. Osteoporosis itu masalah pengokosan pada tulang Bu. Karena di sini Ibu mengalami gangguan pada tulang, Ibu membutuhkan nutrisi, kalsium dan juga vitamin D untuk membantu proses penyembuhan Ibu. Maka dari itu, saya sarankan Ibu konsultasi ke ahli gizi. Apakah Ibu mau? Mau dok. Baiklah Bu, akan saya buatkan surat rujukan untuk ahli gizi. Bentar ya Bu. Setelah dokter mendiagnosa penyakit pasien, dokter membuatkan surat rujukan untuk konsultasi ke ahli gizi terkait dengan penyakit pasien. Baiklah Bu, ini surat rujukannya. Kasih dok. Mari Ibu. Terus Kemudian perawat mengantarkan pasien menuju ke ruangan ahli gizi. Ini Bu surat rujukan dari dokter untuk pasien kali ini yang akan berkonsultasi. Baik Ibu, saya permisi. Baik, Ibu Pipin, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Saya adalah ahli gizi yang bertugas di rumah sakit pada hari ini. Nah, jadi di sini ada surat rujukan ya Ibu dari Dr. Mona untuk konsultasi tentang keluhan Ibu. Nah, di sini saya lihat dulu nama Ibu Pipin, usianya 60 tahun, dan keluhannya itu Ibu nyeri serta kram pada tangan dan kaki ya Bu. Kalau boleh tahu Ibu, kesehariannya apa saja Ibu? saya kerja bu, tapi beberapa hari ini saya di rumah terus karena saya lagi ada sakit. Gitu Ibu. Nah, jadi Ibu di sini kan berdasarkan hasil diagnosa dokter, Ibu mengalami osteoporosis. Apakah Ibu sudah tahu apa itu osteoporosis sebelumnya? Osteoporosis itu gangguan pada tulang bu. Ya, benar sekali Ibu. Osteoporosis itu adalah suatu penyakit pada tulang yang bisa menyebabkan tulang Ibu rapuh. Maka dari itu Ibu mengalami rasa nyeri, kram serta rasa kesemutan. Nah, tujuan konseling kita pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pola makan Ibu, kemudian makanan apa saja yang harus dimakan dan tidak harus dimakan, serta bagaimana jumlah dan porsinya untuk Ibu yang mengalami osteoporosis. Apa saja yang Ibu konsumsi sebelum sakit? Saya sering makan makanan instan dan cepat saya tidur. Terus saya juga suka minum kopi dan teh yang dan saya juga suka minum Coca-Cola dan Fanta sama cucu saya di rumah. Kemudian makanan apa yang Ibu konsumsi mulai dari kemarin pagi sampai Ibu
sebelum datang ke rumah sakit ini? Setelah bangun tidur saya ngopi Bu, terus saya juga makan nasi sama ikan sarden. Lalu sorenya saya ngopi lagi Bu, terus paginya saya minum susu dan makan susu. Oke, baik Ibu. Jadi itu ya Ibu konsumsi selama beberapa hari ini. Iya Bu, lalu cuma itu aja yang ada di rumah. Baik Ibu, tidak apa-apa. Sekarang saya harap Ibu bisa bekerja sama untuk mengubah pola makan Ibu dengan tidak mengkonsumsi lagi makan-makanan yang cepat saji. Kemudian baik Ibu, ini ada brosur. Ibu bisa lihat karena di brosur di sini ada menu-menu diet dan kondisi diet yang bisa Ibu jalani. Karena Ibu mengalami osteoporosis, Ibu harus meningkatkan jumlah nutrisi kalsium yang tinggi seperti pada makanan, contohnya ada pada tempe, tahu ataupun kacang-kacang lainnya. Kita bisa mengkonsumsi susu setiap pagi ataupun waktu tidur untuk membantu memperbaiki proses penyembuhan tulang ibu yang sakit. Kemudian di sini juga ada jumlah dari menu yang bisa Ibu makan, yaitu dalam sehari Ibu harus makan rutin 3 kali sehari dengan sayur-sayuran yang kaya akan kalsium yang sudah saya jelaskan tadi itu. Berarti saya harus memakan ini makanan-makanan yang sedikit. Ya, benar sekali Ibu. Kemudian apakah beberapa hari ini Ibu ada melakukan olahraga? Ada Ibu. Jadi Ibu kedepannya bisa melakukan olahraga kecil seperti jogging pagi hari ataupun jika Ibu ke pasar Ibu bisa jalan kaki karena itu sudah termasuk dalam olahraga Ibu. Dan olahraga ini juga penting untuk membantu proses penyembuhan tulang Ibu. Karena ketika kita semakin lagi bergerak, tulang akan semakin bagus untuk beraktivitas Ibu. Berarti mulai sekarang saya akan melakukan mulai melakukan olahraga ini. Mungkin itu saja Ibu konsultasi kita pada hari ini. Saya harap Ibu kedepannya bisa menerapkan apa saja yang sudah saya jelaskan tadi untuk proses penyembuhan tulang ibu yang sakit. Saya akan melakukan dan menjalankan yang lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih.